Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisa kepuasan pelanggan terhadap kedai jus kode dengan menggunakan algoritma C45. Eh, Jurnal ini disusun oleh saya sendiri, Farhan Mubarok, dan di sini ada Clara, di sini ada Jennifer. Pendahuluan, restoran cepat saji dengan inovasi baru memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk menjelajahi berbagai kuliner. Salah satu tantangan utama bagi pelaku industri kuliner adalah memastikan pelanggan merasa puas dengan fasilitas, pelayanan, dan hidangan yang disajikan. Persaingan di industri ini semakin ketat dengan setiap merek dagang berusaha menarik minat calon pembeli untuk bisa bertahan. Penelitian ini berfokus pada analisa kepuasan pelanggan terhadap kedai jus kode dengan menggunakan algoritma C45. Alasan utama pemilihan algoritma C45 adalah karena algoritma ini mampu mengklasifikasikan data dengan baik dan memberikan hasil dapat diinterpretasikan dengan mudah. Algoritma C45 dikenal efektif dalam menangani dataset yang kompleks dan dapat menghasilkan pohon keputusan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan menggunakan algoritma ini, kami berharap dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan memberikan rekomendasi yang tepat untuk peningkatan pelayanan. Berikut ini tahap penelitian kami. Yang pertama itu mengidentifikasikan masalah, yang kedua analisis masalah, yang ketiga melakukan observasi, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menganalisis algoritma C45, yang keenam pengujian hasil. Kita mengumpulkan data ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara kuesioner, yang kedua dengan cara observasi. Setelah kita mengumpulkan data, kita akan mengimplementasikan algoritma C45. Berikut ini tahapan pengumpulan data yang kami gunakan. Yang pertama itu ada kuesioner. Apa sih kuesioner? Kuesioner itu alat yang paling umum digunakan dalam menganalisis kepuasan konsumen. Dilakukannya kuesioner juga untuk mengumpulkan data dari responden mengenai pengalaman mereka dengan produk atau layanan. Kuesioner juga memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar dari banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Nah, tahapan pengumpulan data yang kedua itu ada observasi, mengamati langsung terhadap interaksi konsumen terhadap pelayanan dan produk. Observasi dapat membantu mengidentifikasi masalah atau peluang yang mungkin terlewatkan dalam metode penelitian lainnya. Dapat melengkapi data kuantitatif. Metode yang digunakan adalah algoritma C45. Algoritma C45 merupakan algoritma digunakan untuk menghasilkan sebuah pohon keputusan atau decision tree. Algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data berdasarkan keputusan yang berasal dari faktor dengan jumlah yang besar dan memiliki fungsi merepresentasikan sebuah aturan bisa dihasilkan melalui penggunaan algoritma yang disebut dengan algoritma C45. Rumus algoritma C45 terbagi menjadi dua, yaitu untuk mencari nilai gain dan untuk mencari nilai endpoint. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan pohon keputusan. Yang pertama itu pilih atribut sebagai akar pohon keputusan. Konsep utama untuk memperoleh atribut akar adalah gen. Sebelum mencari gen, diharuskan terlebih dahulu mencari nilai entropi. Nilai entropi dihitung bertujuan untuk mendapatkan nilai atribut. Berikut adalah rumus menghitung gen. Nah, keterangannya itu S sebagai himpunan kasus, A itu sebagai atribut, N adalah jumlah partisi atribut A, SI itu jumlah kasus pada partisi ke I.
S adalah jumlah kasus dalam S. Bagaimana sih cara kita mendapatkan entropi? Nah, ini adalah rumus entropinya, di mana S itu sebagai himpunan kasus, A itu sebagai fitur, N adalah jumlah partisi S, PI adalah proporsi dari S, tahap S terhadap S. Setelah kita menemukan atribut yang paling penting, kita jadikan atribut itu sebagai titik awal atau node. Yang kedua, kita bisa membuat cabang untuk tiap-tiap nilai. Setelah diperoleh atribut yang mempunyai nilai gen tertinggi, maka atribut tersebut digunakan sebagai node. Node ini memiliki instance, sehingga instance dijadikan sebagai cabang dari node. Yang ketiga itu ada bagi kasus dalam cabang. Setiap data pada cabang memiliki nilai yang berbeda-beda. Mengumpulkan data dilakukan berdasarkan interpretasi nilai atribut tersebut untuk menyederhanakan analisis. Jika nilai atribut dapat disederhanakan lebih lanjut, maka diperlukan perhitungan lanjutan. Yang keempat itu ada ulangi proses. Dalam algoritma CMA5, ulangi proses adalah inti dari pembentukan keputusan. Dengan membagi data secara berulang, kita dapat membangun model yang kompleks dan akurat untuk mengklasifikasi data atau membuat prediksi. Ini proses untuk setiap cabang sampai semua data dalam cabang memiliki kelas yang sama. Berikut ini sampel yang berhasil kita kumpulkan. Kami membuat sebuah kuesioner dan ada 50 partisipasi dan kami hanya mengambil 15 sampel dari 50 partisipan yang mengisi kuesioner dan bisa dilihat ini data-datanya. Tabel di atas menunjukkan analisis data menggunakan metode entropi dan gen. Jumlah S sama dengan jumlah total data untuk setiap kategori. Ya, SI jumlah data yang masuk kategori ya. Tidak, SI jumlah data yang masuk kategori tidak. Entropi tingkat ketidakpastian atau keragaman data pada kategori tersebut. Bila entropi tertinggi, berarti data lebih tinggi beragam, sedangkan entropi 0 dan tidak seragam. Gen merupakan pengurangan ketidakpastian setelah membagi data berdasarkan atribut tertentu. Nilai gen tertinggi menunjukkan bahwa atribut tersebut sangat informatif. Fasilitas kategori yang mengukur kepuasan terhadap fasilitas dengan tingkat seperti sangat puas, puas, hingga sangat tidak puas. Pelayanan merupakan kategori untuk kepuasan pelayanan dengan tingkat seperti sangat baik, baik, hingga sangat tidak baik. Dan produk, kategori untuk penilaian produk dari sangat enak hingga sangat tidak enak. Lihat kolom entropi untuk memahami keragaman data dalam kategori tertentu. Misalnya, untuk fasilitas, entropi untuk tingkat biasa saja adalah 0,389975, yang menunjukkan ada sedikit keragaman pada data tersebut. Lihat kolom gen untuk menentukan atribut mana yang paling informatif. Misalnya, fasilitas memiliki gen 0,6800507 yang lebih tinggi dibandingkan dengan atribut lain. Ini menunjukkan bahwa atribut fasilitas adalah yang paling signifikan untuk memisahkan data. Setelah diperoleh atribut yang mempunyai nilai gen tertinggi, maka atribut tersebut digunakan sebagai node. Dari nilai gen, atribut fasilitas memiliki dampak paling signifikan dalam menentukan hasil keputusan, diikuti oleh pelayanan dan kemudian produk. Atribut pelayanan dan produk memiliki nilai gen yang sama, 0,7033, sehingga kedua relevan untuk pengambilan keputusan. Probabilitas pengambilan keputusan dapat berdasarkan urutan. Selanjutnya bisa dilihat pada di atas, nilai entropi menunjukkan nilai 0. Jika nilai entropi bernilai 0, ini berarti bahwa data tersebut sudah seragam. Hal ini menunjukkan tidak ada kepastian dalam subset ini, sehingga tidak perlu melakukan pembagian data lebih lanjut. Selanjutnya ada poin keputusan yang terdiri dari 3 calon, yaitu ada fasilitas, pelayanan, dan produk. Untuk fasilitas sendiri dinilai sangat puas atau puas, hasilnya langsung tidak.
Karena kita tidak perlu mengevaluasi lebih lanjut. Jika fasilitas dimulai saja, maka evaluasi berlanjut ke pelayanan. Untuk fasilitas pelayanan sendiri, jika dianggap biasa saja, maka aspek pelayanan menjadi kriteria selanjutnya. Jika pelayanan dinilai sangat baik, hasilnya adalah tidak. Jika pelayanan dinilai biasa saja, hasilnya adalah iya. Jika pelayanan dinilai baik, maka evaluasi selanjutnya ke aspek produk. Untuk aspek ketiga itu, untuk pelayanan yang baik, aspek produk menjadi kriteria terakhir juga. Jika produk dianggap enak, hasilnya adalah tidak. Jika produk yang dinilai biasa saja, hasilnya adalah iya. Dari analisa data di atas, pohon keputusan ini merupakan sebuah diagram yang menggambarkan proses pengambilan keputusan secara bercabang. Dalam konteks ini, pohon keputusan ini memungkinkan digunakan untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau layanan. Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu fasilitas, layanan, dan kualitas produk. Fasilitas merupakan pertimbangan awal yang sangat penting. Jika fasilitas dinilai sangat baik, kemungkinan pelanggan tidak akan merekomendasikan produk atau layanan tersebut lebih besar. Layanan juga menjadi faktor penentu, terutama jika fasilitas dinilai hanya cukup baik, layanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kualitas produk menjadi pertimbangan terakhir, tetapi tetap penting. Produk yang enak atau berkualitas baik akan semakin meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesimpulan dari penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan di kedai jus kode. Antara lain ada harga, rasa, kebersihan, pelayanan staf, kecepatan penyajian, dan ketersediaan lahan parkir. Dengan memahami faktor-faktor ini, manajemen kedai jus kode dapat fokus pada area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Hasil analisis menunjukkan bahwa algoritma C45 efektif dalam mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara berbagai faktor dengan tingkat kepuasan pelanggan. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi manajemen kedai jus kode untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan dan produk. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan agar kedai jus kode fokus pada peningkatan faktor-faktor paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu, memperluas saluran feedback untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari pelanggan sangat dianjurkan. Dengan strategi yang tepat, kedai jus kode dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan, serta mempertahankan posisinya di industri yang semakin kompetitif. Sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.